Oke, selamat malam. Jumpa kembali dengan mata perkuliahan, mata kuliah konsep Agile, di mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Adapun sesuai daripada rencana pembelajaran semester, bahwa pada pertemuan ke-6 ini kita akan pertemuan ke-7 ini kita akan merangkum semua materi yang ada dari pertemuan 1 dan di pertemuan ke-6. Seperti kita ketahui, di sini kita mengkhususkan membahas mengenai Agile Development Method, di mana Agile Development Method merupakan suatu metodologi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak atau software yang berdasarkan pada prinsip yang sama atau dengan pengembangan dalam jangka pendek yang memerlukan adaptasi secara cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Jadi Agile ini bisa dikembangkan cocok untuk pengembangan sistem dalam jangka pendek, yang mana Agile ini dapat beradaptasi dan juga dapat memberikan suatu perubahan-perubahan dalam bentuk apapun dalam waktu sesingkat itu pada masa project. Agile ini memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan juga waspada. Sejarah Agile dimulai pada tahun 1970 oleh Dr. Winston Royce dalam makalah yang berjudul Mengelola Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Besar, di mana dia mengkritik atas pembangunan berurutan. Seperti teman-teman ketahui sebelumnya bahwa apa saja yang masuk dalam pembangunan berurutan atau sistem development yang berurutan. Kemudian pada tahun 2001 diperkenalkanlah Agile Manifesto dengan segala nilai prinsipnya, metode, praktek, alat-alat, juara, dan praktisi. Filosofi dan budaya secara signifikan adalah mengubah sebuah lanskap modern rekayasa perangkat dan perangkat lunak komersial di pembangunan di era internet. Kemudian pada bulan Februari 2001 terdapat 17 pengembang software yang melakukan pertemuan di Snowbird Data Research Amerika. Mereka mendiskusikan metode apa yang cocok untuk pengembangan sistem yang dirasa sangat ringan gitu kan. Kemudian mereka sepakat menerbitkan manifesto untuk Agile Software Development. Berikut ada beberapa bagian atau beberapa contoh daripada Agile Development. Di sini ada XP atau Extreme Programming, ada Adaptive Software Development, kemudian juga ada Dynamic System Development Method, kemudian Scrum, lalu Rational Unified Process, Crystal Clear, Feature Driven Development, dan Agile Modeling. Ini adalah bagian-bagian daripada Agile Development. Pada dasarnya pengembangan Agile ini memiliki poin pokok dalam pendekatannya. Yang pertama adalah solusi yang sesuai dengan setiap permasalahan yang terjadi. Jadi dia merupakan solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan. Kemudian strategi cadangan berdasarkan permasalahan. Lalu dia juga dapat menciptakan suatu perubahan dan juga dapat adaptif atau menanggapi dan memberikan solusi pada suatu perubahan. Lalu mengambil keputusan sesuai kondisi dengan cepat. Di sini ada beberapa karakteristik daripada Agile. Karakteristik pertama adalah dia responsif, yang efektif, cepat, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian juga komunikasi yang efektif di antara stakeholder. Jadi di sini pentingnya komunikasi. Kemudian dapat mendeskripsikan atau menggambarkan kebutuhan customer terhadap tim. Jadi dia juga mengcollecting data dari customer, kemudian dia juga bisa menggambarkan apa saja yang dibutuhkan customer dari tim yang akan membuat proyek tersebut. Kemudian mengorganisasikan tim sehingga performansi kerja berada dalam kontrol.
dan cepat pertambahan delivery softwarenya, lalu menyiapkan batasan antara developer dan customer. Kemudian menekankan pentingnya delivery secara cepat dari software operasional dan menekankan pentingnya dan work produk. Jadi dia quality product oriented. Adapun prinsip daripada Agile di sini adalah kepuasan pelanggan, kemudian adanya perubahan kebutuhan bahkan larut dalam pembangunan. Kemudian kerja perangkat lunak sering disampaikan per minggu, jadi bukan per bulan. Lalu software yang bekerja adalah ukuran utama dari kemajuan. Kemudian pembangunan berkelanjutan mampu mempertahankan kecepatan konstan dan kerjasama harian antara orang-orang berbisnis dan pengembang. Lalu face-to-face percakapan dalam bentuk terbaik komunikasi. Lalu proyek ini dibangun di sekitar individu termasuk siapa yang harus dipercaya. Lalu memperhatikan keunggulan teknis dan desain yang baik terus-menerus. Adapun kesadaran seni memaksimalkan jumlah pekerjaan tidak dilakukan sangat penting. Dan tim yang mengatur dirinya sendiri serta dapat beradaptasi biasa untuk mengubah keadaan. Di sini ada beberapa aktivitas terhadap pembangunan dan delivery dari langkah-langkah Agile. Pertama, komunikasi pada customer, lalu melakukan training, modeling, construction, delivery, dan juga evaluation. Ini adalah siklus daripada Agile. Di sini ada project tracking, ada planning, request breakdown, prioritasnya apa, iteration schedule, feedbacknya, ada demonstration, retrospective, kemudian ada implementasinya seperti apa, desain coding, test driver, kemudian integration testing, lalu lakukan testing, automation, fungsional, manual, regression. Nah, di sini adalah traditional management dengan modern management. Di dalam ini contohnya menggunakan Scrum. Traditional management ini terlalu banyak step-stepnya dan dirasakan rumit. Sedangkan untuk menggunakan Scrum hanya seperti ini, di sana ada stakeholder, di sini ada product backlog apa saja yang mau dikerjakan, dan di dalamnya tim itu ada product owner. Ada product owner ini yang memiliki projectnya. Untuk Scrum Master ini adalah ada sebagai project manager, mengawasi, memotivasi. Kemudian timnya di sini ada software engineer, ada berbagai keahlian di dalamnya sini. Kemudian software engineering move to profit center, di sini ada IT mindset, kemudian product mindset fokus pada bisnis, kalau ini fokus pada customer. Kemudian project manager di sini entrepreneur leader dan sebagainya. Dan software development apakah berbeda dengan proyek konstruksi? Pertama, ada time and scope terpenuhi tapi kualitasnya buruk. Waktu dan scope-nya sudah terpenuhi tapi kualitas yang dihasilkan adalah buruk. Kemudian waktu dan kualitas terpenuhi tapi ruang lingkupnya dikurangi. Dan scope dan kualitas terpenuhi tapi waktu penyelesaian molor. Jadi kita pilih yang dua ya, time quality terpenuhi tapi ruang lingkupnya dikurangi. Jadi lebih cepat tapi kualitasnya tetap terjaga. Seperti ini, misalnya perbedaan antara metode waterfall dan Scrum dan juga sebelumnya, takut salah buat, takut tidak optimal. Kemudian dengan waterfall, big design dari awal sampai akhir kayak gedung. Kemudian solusinya project manager, mandor, planning plan as scope. Sedangkan dengan menggunakan si Agile ini kompleks problem, dia menggunakan desain yang sederhana gitu kan ya, iteratif, frequent, prototype, desain sprintnya, kemudian bisa organisasi secara mandiri, transparansi. Pada Scrum menggunakan pengalaman daripada yang sebelum-sebelumnya, kemudian didasari oleh metode 3 empiris. Keberhasilan proses empiris tersebut terdapat pada transparansi, di mana semua variabel yang perlu diketahui dibuat transparan agar semua peduli. Kemudian melakukan inspeksi atau tinjau atau evaluasi, kemudian adaptif, iterasi adopsi, di mana tujuan akhir dari agile management adalah happiness, di mana happy customer dan happy employee. Waterfall, nah ini waterfall, metode waterfall, di mana dia harus berjenjang ya, dari planning sampai implementasi. Kemudian kalau Scrum seperti ini, dia bisa terdapat
perubahan-perubahan yang bisa dijalankan ketika proses berlangsung. Dia memiliki perbedaan dengan metode waterfall yang dimana memastikan semua requirement sudah jelas sebelum proyek dimulai. Dalam metode empiris, kita tidak berusaha mendetailkan semua requirement karena masa depan tidak dapat diprediksi. Lalu juga mendetailkan semua requirement dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian, menghabiskan banyak waktu dan juga uang atau modal ya. Nah, di sini Scrum. Scrum adalah sebuah framework di mana dapat mengatasi suatu problema yang kompleks. Kemudian produktivitasnya dan kreativitas membuat produknya itu adalah meningkatkan atau berorientasi daripada nilai. Nah, di sini adalah definisi dari Scrum. Jadi dengan Scrum itu pekerjaan bisa diselesaikan dengan setengah anggaran biaya dengan waktu yang sesingkatnya ya, atau waktu cepat. Di sini Scrum menggunakan perencanaan, pengerjaan, pengecekan dan juga follow up atau tindak lanjut. Di mana kesalahan tiap orang adalah banyak orang mengecek dan tindak lanjut kerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai. Jadi dengan metode lain banyak orang mengerjakan proyek, mereka melakukan maintenance atau perbaikan ketika proyek itu dinyatakan sudah selesai, baru ketika itu dapat terjadi bugs atau masalah gitu ya, baru mereka memperbaiki masalah-masalah yang timbul. Sedangkan dengan Scrum bisa langsung dikerjakan pada saat proyek berlangsung. Karena dalam Scrum itu juga ada fase testing, evaluasi. Kemudian hal ini menyebabkan tekanan jangan sampai salah. Dalam Scrum, pembelajaran adalah untuk memperbaikinya. Di sini terdapat Scrum Rules. Ada rancangan berupa software dan project management nasional, kita kenal dengan PM. Kemudian PM atau bos. Kemudian ada di awal rancangan sampai software itu benar-benar selesai. Di mana kalau letak peran project manager dalam Scrum, Scrum tidak mengenal peran project manager karena Scrum peran tersebut redundant atau semua bisa dikerjakan. Dalam Scrum, peran dan tanggung jawab project manager dipegang bersama oleh Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Jumlah tim Scrum terdiri dari 3 atau 9 orang agar bisa bekerja efektif. Di sini PO ya, Product Owner, M, Scrum Master, DT, Development Team, dan PM, Project Manager. Jadi, mereka semua ini adalah Project Manager, yang PO, Scrum Master, dan Development Team. Nah, Scrum Roles-nya, di mana PO bertanggung jawab ada di zona rancangan dan tidak bertanggung jawab di zona pengembangan software. Sedangkan Development Team bertanggung jawab terhadap pengembangan software. Kemudian juga Development Team membantu Product Owner menciptakan rancangannya. Nah, si Scrum ini adalah berupa bingkai kerja daripada Product Owner dan Development Team. Sedangkan Scrum Master menegakkan bingkai kerja Scrum agar berjalan sebagaimana mestinya, di mana dia akan mengawasi. Di sini juga dia bisa membantu DT menyelesaikan masalah. Jadi si Scrum Master-nya tidak perlu keahlian dalam bidang teknis, tapi dia bisa membuat DT atau development bekerja lebih tangkas. Kemudian dia tidak bertanggung jawab atas output. Yang bertanggung jawab terhadap output adalah Product Owner dan juga Development Team. Kemudian Product Owner di sini dia bertanggung jawab atas transparansi rancangan dia ke Development Team untuk keberhasilan komunikasinya. Dan seluruh pihak di organisasi adalah CEO Manager, semua Chief, Development Team, Scrum Master harus menerima keputusan akhir PO. Jadi ini harus ngikutin apa yang sudah dihasilkan oleh PO. Satu-satunya yang boleh mengarahkan waktu kerja Development Team, kuncinya jadi si Development Owner itu dia mengarahkan waktu kerja, jadi menentukan timeline-nya bagi Development Team. Dan kuncinya juga bahwa Development Team harus fokus. Masyarakat utama menjadi Product Owner, yakni dia sebagai seorang mini CEO ya, di mana keputusan PO seringkali override oleh CEO atau CEO. Kemudian PO adalah seorang yang di-empower oleh para petinggi perusahaan, jadi dikerjakan oleh pihak-pihak level tinggi ya, manajemen level tinggi. Kemudian memiliki visi terhadap produk, ahli dalam entrepreneur yang kewirausahaan, kemudian megang atau punya akses terhadap dana pengembangan produk. Kemudian juga open minded. Sedangkan di sini development ini
Tim terdiri dari para praktisi yang profesional, ada software engineer, ada sistem analisis, ada security engineer, banyak sekali ya. Dia berjumlah 3 sampai 9 orang, di mana dia hak penuh mengatur cara mereka bekerja, kemudian bagaimana merancang daripada product owner. Sedangkan Scrum Master dia memastikan Scrum dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan guide. Dia adalah pemimpin yang melayani. Kemudian Scrum Master juga harus memastikan bisa membuat seseorang keep improving. Jadi jika ada orang yang demotivasi, dia akan membuat orang tersebut menjadi termotivasi kembali. Dan di sini Scrum Master role, I'm your servant leader. Saya adalah pelayan, memimpin pelayanan. Kemudian dia juga sebagai pelatih dan mentor, dan bukan puppet master, tapi bukan juga sekretaris personal assistant. Dia akan mendengar apapun yang infokan atau disarankan, kemudian dia akan melatih kamu dan mentoring kamu, kemudian memberikan suatu arahan dan juga saran. Kemudian si Scrum Master ini butuh permisi atau butuh trust, kemudian butuh juga feedback dari para tim. Nah, di sini product backlog ya. Product backlog adalah merupakan bagian daripada pekerjaan dalam Scrum. Di sini backlog item, misalnya saya sebagai tamu saya ingin buat reservasi, adalah estimasinya 3 jam atau 3 hari. Di sini sebagai tamu membutuhkan reservasi ada 5 dan lain sebagainya. Di sini ada product backlog adalah memprioritaskan list daripada keluaran project atau feature-feature yang ada pada project. Misalnya fitur pembelian, fitur perhitungan jualan, seperti itu ya. Dan harus memuat product backlog itu harus muat dalam satu print. Apabila tidak muat, maka agar muat dalam satu print. Agar mudah dimengerti, buat backlog item dalam bentuk user story. Di sini Scrum tidak mengenal change request karena segala bentuk perubahan terhadap produk harus masuk dalam produk backlog dan dilakukan kembali pengerjaannya. Nah, di sini ada contoh produk backlog. Ada feature-feature defaultnya seperti apa, technical work-nya, knowledge acquisition. Di sini produk backlog item atau BBI. Di sini ada feature-nya, ada user story, user case, free from test. Adapun produk backlog item termasuk dan tidak hanya terbatas dari fitur baru, technical design dan application defect, non-functional requirement, user interface, mockup wireframe, enhancement, beautification, dan juga use case scenario, lalu acceptance criteria, standard compliance, customer support request. Perbedaan produk backlog dan sprint backlog, di sini produk backlog adalah properti daripada product owner, sedangkan di sprint properti adalah milik agile team secara keseluruhan. Kemudian produk backlog ada high level, kalau sprint backlog sudah detail ya, sangat detail. Di sini nggak ada task, nggak ada pengerjaan. Sedangkan sprint backlog sudah pengerjaan ya. Kemudian di sini highly changeable, ini sedikit perubahannya. Kemudian dia frekuensi prioritasnya. Kemudian dia bergantung pada subjek dan establish priority. Story, design, developer. Nah, di sini contohnya sebagai peran, saya ingin fitur apa agar saya nilai bisnisnya, maksudnya. Sebagai member website, saya ingin dapat meng-tweet agar saya bisa memberitahu dunia apa yang sedang saya lakukan. Nah, seperti ini ya potongan-potongan daripada user story. Nah, user story juga bukanlah user scenario. Kemudian jangan pernah menggunakan user sebagai peran karena terlalu umum dan wagu. Kemudian user story yang terlalu besar atau dapat dipecah menjadi beberapa user story dinamakan epic. Nah, sini cara menentukan nilai story point. Sini ada kompleksitas, ada nilai bisnisnya, risikonya apa, kemudian jumlah pekerjaan, kemudian dependensinya apa. Kemudian ini ada contoh story dan task information, story hierarkinya, kemudian apa yang menjadi estimasinya, kemudian apa estimasi unitnya, kemudian apa yang jadi outcome-nya, keluarannya. Nah, untuk mengatur sprint backlog, individu memilih sendiri pekerjaan yang ingin mereka lakukan. Jadi masing-masing personal tim, dia bisa dapat memilih pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian pekerjaan tidak pernah ditugaskan pada individu.
Kemudian perkiraan sisa pekerjaan diperbarui setiap hari. Setiap anggota tim dapat menambahkan, menghapus, dan merubah sprint backlog. Pekerjaan baru dalam sprint akan muncul ke permukaan apabila sebuah pekerjaan tidak jelas. Buat sebuah item sprint backlog baru dengan durasi waktu yang lebih lama dan dipecah di kemudian hari. Lalu perbarui daftar sisa pekerjaan ketika ada pekerjaan telah dilakukan. Oh, jadi statusnya misalnya masih sudah selesai, maka dia akan statusnya done gitu kan. Contohnya sprint backlog seperti ini pekerjaannya buat kode interface-nya Senin, Selasa, Rabu, dan buat kode milestone-nya sekian-sekian. Kemudian bagaimana sprint breakdown chart mengenerate apa yang dapat dipresentasikan atau ditampilkan kembali. Misalnya di sini ada berdasarkan product backlog, kemudian menggunakan sprint planning. Di sini ada user story, as user I want, kemudian di sini berupa sprint, running sprint, task, effort in hour. Jadi misalkan pada dalam jam ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 10 jam total estimasi daripada usaha pengerjaan tugas-tugas ini. Dan di sini ada Scrum activity, di sini ada sprint planning, development, dan Scrum, sprint review, dan sprint retrospective. Di sini ada product backlog, ada feature A, feature B, melakukan sprint planning dan sprint backlog. Lalu di sini ada daily Scrum atau pertemuan harian minimal 15 menit, minimal dan maksimal 15 menit antar semua tim ya. Kemudian di sini ada potential shippable product, increment, di sini ada inspeksi, apakah ada adaptif, apa ada yang perubahan. Nah, di sini sprint planning. Jadi planning buat dulu produk backlognya, kemudian bikin user story, berdasarkan story itu kita bisa memapping. Kemudian estimasinya kapan dan frekuensi orderingnya seperti apa. Kemudian tentukan DOD-nya, duration of down. Ketika udah masuk dalam DOD, maka tersebut dinyatakan done. Di sini product owner menjabarkan tujuan yang dia mau di awal, kemudian development team menjabarkan apa yang ingin mereka kerjakan. Lalu PO dan DT yang berembuk atau bermusyawarah untuk menentukan sprint goal, lalu menentukan PBI dan PBI terkait. Kemudian fokus ke development team, di mana development team mengambil jumlah pekerjaan pada BPI untuk melakukan sprint backlog yang visible, kemudian dikerjakan satu sprint, 2 minggu atau 1 bulan. Tidak ada seorang bisa mendikte atau menggurui atau menginterrupt daripada development team untuk mengambil jumlah kerjaan yang tidak mampu DT kerjakan. Di sini lapangan sering jadi membuat DT bekerja lebih menderita, bahayanya jangan. Kemudian penentuan PBI sprint backlog menjadi plan task, setidaknya garis besar. Minimal untuk beberapa hari ke depan, yang jelas detail how to-nya bisa terus diubah di beberapa hari ke depan. Nah, di sini definition of done. Di sini adalah sebuah checklist prasyarat yang harus dilalui setiap PBI, tapi tidak tertulis di deskripsi PBI. Saya standar kelas semua PBI dan development team. Kemudian versi minimum DOD adalah standar perusahaan sendiri. Maksud DOD tidak ada. Maksimal DOD tidak ada. DOD adalah milik development team karena SB adalah milik development team, harus terus memperbaiki diri. Development team boleh menambahkan standar kualitas software mereka. Kemudian definisi dari selesai ditentukan bersama secara konsensus. Contoh telah dideploy di lokal server oleh CI. Kemudian semua function telah melewati unit test. Lalu semua fitur telah dites oleh tester, lalu software sudah dalam bentuk releasable. Seperti inilah ada contoh daripada DOD. Berikut adalah definisi daripada definition of done, di mana software sudah dinyatakan ready gitu ya. Sprint retrospective konsep. Nah, di sini sprint 1, sprint 2 sampai sprint 9 dijalankan. Kemudian di LPPC itu nanti diinspek apakah dimusyawarahkan kembali, apakah ada tambahan, apakah ada pengurangan, apakah harus di stop, apakah berlanjut atau ditunda, seperti itu ya. Nah, di sini representative board. The goal of creating the board is to gather the representative idea on this category.
what went well, kemudian what didn't go well, mestinya apa yang berjalan dengan baik, apa yang nggak jalan baik, mestinya apa. Nah, di sini adalah action daripada tim. Nah, sini simple dari perspektif what went well keep doing, atau what did, ketika berjalan tidak baik maka dia terus jalankan, dan jika berjalan tidak baik stop. Kemudian apa yang sarankan dimulai kembali. Sedangkan starfish perspektif keep doing, more of less of, stop doing start doing. Sedangkan sailboat perspektif goal, helping factor, blocking factor, risk, dan action team. 7 langkah di setiap sprint scrum buat produk backlog. Semua task harus memiliki narasi di mana siapa yang membutuhkan, apa hal spesifik yang dibutuhkan, dan kenapa dibutuhkan itu. Setelah dibuat user story-nya, kemudian prioritaskan produk backlog. Kemudian detailkan produk backlog ini menjadi task-task yang lebih rinci seperti proses analisis, dokumentasi, desain, coding, test engineering, kemudian integrasi pada urutan sequential. Lalu buat estimasi setiap PBI-nya secara relatif atau story point. Nah, di sini gunakan Fibonacci sequence 1 2 3 5 8 13. Jangan mengestimasi kondisi yang pasti. Untuk mengimplementasi relatif estimate, model task yang paling susah dan paling panjang poinnya, lalu isi task lain dari relatif yang kecil yang paling susah. Dari relatif ke yang paling susah. Story point tidak mengukur kompleksitas, tapi mengukur seberapa besar effort yang harus dilakukan atau usaha yang dilakukannya seperti apa. Kemudian buat plan your sprint dalam bentuk sprint backlog. Work sprint biasa tadi dari 1 sampai 2 minggu, maksimalnya 1 bulan, dan tujuannya adalah melakukan demo day di akhir sprint. Jadi pada tiap akhir sprint dilakukan demo, tentukan seberapa banyak poin yang bisa kamu selesaikan sampai ending sprint. Misal setelah poin kita kalkulasi, poin awal menghasilkan total 108 poin, lalu setelah pengerjaan sprint hanya kita mencapai 96 poin, maka gunakan 96 poin ini sebagai baseline di sprint selanjutnya. Ditambahkan 10% volume dari task yang telah sukses. Jadi 90% itu menjadi bahan acuan yang buat timelinenya. Kemudian buat storyboard, make your work visible. Jadi dibuat apa yang dikerjakan, apa yang sedang berlangsung, apa yang sudah diselesaikan. Tiap hari kita dapat mengupdate task ketika kita bekerja. Kemudian dokumentasikan dalam bundle chart. Seperti ini bundle chartnya. Di sini bundle chart berfungsi sebagai chart sederhana yang menunjukkan inisial, value, per story point yang bergerak setiap hari sampai end of sprint. Nah, sini contoh secara nyatanya scrum board masing-masing biasanya terdapat di kantor-kantor yang cepat project ya. Dia ada story-nya apa aja, to-do-nya, yang sedang berproses apa, yang sedang diverifikasi, kemudian yang sudah selesai apa aja. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi online yang bisa untuk kita mensimulasikan metode project menggunakan metode Agile, Scrum ya. Sini pakai Trello.com. Sini ada pertama apa saja yang menjadi produk-produk backlognya, keinginan apa yang mau dibuat, kemudian ada sprint backlognya, apa saja yang harus dikerjakan, lalu apa saja yang sedang berproses, dan apa saja yang harus diverifikasi. Kemudian lakukan daily stand up meeting. Apa yang dalam kegiatan ini membahas cara bergantian apa saja yang sudah dikerjakan kemarin, lalu apa yang akan dilakukan hari ini, dan masalah apa yang terjadi setelah pekerjaan agar dapat dilakukan improvement atau perbaikan ya. Di sini Scrum Leader adalah fasilitatornya. Dan sprint review, di akhir sprint lakukan demo minimum valuable produknya, tapi tidak secara keseluruhan, tapi fitur yang paling penting yang butuhkan user, jadi fiturnya dites. Dan pada selama demo kita berikan feedback terkait produknya yang dari user atau customer. Di sini si customer bisa dan memang harus berkomentar apakah sudah di approve dengan atas fitur tersebut, kemudian apa yang harus di-improve gitu kan. Dan retrospective time, kumpul bersama tim Scrum, membahas apa saja hal-hal yang baik selama sprint ini. Jadi apa yang berjalan baik, apa yang tidak baik, dan apa yang harus di-improve. Nah, sprint ini ada prosesnya, product backlog, sprint planning, sprint backlog, sprint, kemudian potentially shippable product, apa saja yang harus di-adjust di sini, kemudian
direview saja dalam proses retrospektif ya. Apakah berjalan dengan baik, lanjutkan, jalan tidak baik, stop, atau suggestion, start, dimulai kembali. Ini praktek Scrum di Trello seperti ini, gambaran prosesnya. Dan tahapan metode Scrum ada product backlog, sprint planning, sprint review, dan sprint retrospektif. Nah, di sini Trello adalah sebuah aplikasi kolaborasi untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Dapat diakses melalui browser maupun aplikasi Android. Sangat cocok untuk mengerjakan proyek dalam tim maupun individu. Nah, tahapan menggunakan Trello adalah pertama membuat tim terlebih dahulu, kemudian membuat botnya apa saja yang akan dikerjakan, kemudian list, lalu menambahkan cut-nya, menambahkan anggota yang mengerjakan tugas, menambahkan lampiran catatan, mengatur deadline, menambahkan checklist, menambahkan label, kolom komentar, kemudian melihat riwayat segala aktivitas, lalu memindah dan menyalin cards. Sini contoh pada praktik Scrum di Trello ya. Jika Anda belum memiliki akun Trello, silakan daftar terlebih dahulu. Mana membuat akun? Gunakan akun email Anda untuk daftar, misalnya akun Gmail. Lakukan verifikasi melalui email terdaftar di Trello dan lakukan login dengan akun Anda. Lalu buat workspace tempat kita bekerja bersama dalam tim. Ini seperti ini praktik kerja Scrum. Setelah bikin workspace, kita buat clipboardnya apa. Kemudian praktek Scrum di Trello, ini ada kita beri namanya apa, kemudian type-nya seperti apa. Kemudian kita bisa meng-invite teman kita yang terlibat dalam tim, kita panggil aja berdasarkan email mereka gitu kan. Ini seperti ini boardnya. Ketika sudah selesai, kita bisa save. Nah, kita mulai melakukan project. Sini ada project IT, at list-nya apa aja, backlog, sprint backlog, dan bisa kita tambahkan ya di masing-masing ya. Ketika udah jalan, kita punya add card, dia akan jalan lagi kembali. Add other list, jadi list apa aja gitu. Nah, sini ada agile development secara cycle-nya. Di sini dimulai dengan inisiatif project, menegaskan apa saja requirement yang akan digunakan. Di sini ada integrate, kemudian test, integrate test. Kemudian jika sudah yes, berdasarkan approval daripada klien dan developer user, maka program ini atau aplikasi ini dapat dirilis ke market atau bisa digunakan pada perusahaan itu sendiri. Nah, sini ada value daripada Scrum, ada courage, fokus, komitmen, respect, dan openness. Secara umum, 3 peran ini akan bekerja semua dalam lingkup waktu tersebut dengan sprint, dimana untuk memastikan predictable product. Nah, sini ada plan, build, test, review, plan, build, test, sampai sudah berhingga ya. Setelah sprint biasa dilakukan dalam kurun waktu 2-4 minggu. Dimana jika dia akan lebih panjang, dia akan mengurangi agility dari Scrum. Dengan produk backlog, daftar yang muncul dan tersusun tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Produk backlog biasa tersusun atas gabungan beberapa user story. Seperti inilah contoh daripada user story, SS apa, I want apa, date, priority-nya apa, estimasinya kapan dibutuhkan. SF itu maksudnya tipe ada usernya, kemudian apa yang diinginkan, tujuannya apa, kemudian benefitnya apa, alasannya apa, kemudian prioritasnya apa, dan apa waktu yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, cara pembuatan story seperti ini. Dilakukan spread is requirement, business requirement dokumen, page requirement, lalu contact all the other, kemudian jangan lupa add story kepada judulnya. Untuk meningkatkan visibilitas dari pekerjaan progres, Scrum Team biasa menggunakan Scrum Board. Seperti ini, story, tuduhnya apa, tes, kode, tes, dalam proses apa, verify, kemudian done. Seperti ini tampilan secara kasat mata ya, secara nyata gitu. Nah, ini tampilan daripada contoh di Agile, Scrum menggunakan Trello. Nah, pada sprint review ini dilakukan rapat bersama antara Scrum Team dengan stakeholder untuk melihat apa saja yang sudah dicapai gitu kan pada satu sprint, dan juga bisa digunakan untuk mereview produk backlog dalam menciptakan peluang baru. Nah, Scrum Team melakukan sprint retrospektif untuk mengkaji sprint yang telah dijalankan. Nah, di sini lakukan peningkatan kualitas dan efektivitas sprint. Berikutnya pembicaraan di dalamnya berkaitan dengan individu, interaksi, proses alat, dan DoD. Ada Scrum proses.
Oke, demikian paparan perkuliahan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada kekurangan atau kurang pahaman, teman-teman bisa reply di form e-learning atau juga teman-teman bisa reply di grup ya apa saja permasalahannya. Dan untuk UTS nanti ada beberapa soal-soal penalaran ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.